Perencanaan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan itu apa sih? Kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan lintas sektor yang bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia. Definisi dari perencanaan kesehatan. Jadi, menurut Munin Jaya tahun 2004, perencanaan kesehatan ialah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur perencanaan dalam kebijakan kesehatan. Ada berbagai unsur agar terlaksananya perencanaan di bidang kesehatan, yakni yang pertama yaitu rumusan misi. Suatu rencana yang baik harus mengandung rumusan tentang misi atau mission formulation yang dianut oleh organisasi yang menyusun rencana. Uraian yang tercantum dalam misi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, antara lain latar belakang, cita-cita, tujuan pokok, tugas pokok, serta ruang lingkup kegiatan ruang organisasi. Unsur yang kedua yaitu rumusan masalah. Suatu rencana yang baik harusnya mengandung rumusan tentang masalah atau problem statement yang ingin diselesaikan. Rumusan masalah harus mempunyai dua syarat, yaitu mempunyai tolak ukur yang jelas dan juga bersifat netral dalam artian tidak mengandung uraian yang dapat menyudutkan pihak lain. Unsur yang ketiga yaitu memiliki tujuan. Tujuan dalam perencanaan ada dua, yakni tujuan umum dan juga tujuan khusus. Dalam perumusan tujuan umum harus memiliki keterkaitan dalam misi organisasi, sedangkan untuk menentukan tujuan khusus maka harus memiliki tolak ukur seperti menetapkan besarnya target serta menetapkan jangka waktu pelaksanaan. Manfaat perencanaan dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya yang efisien. Perencanaan membantu dalam alokasi sumber daya yang terbatas secara optimal. Dengan rencana yang baik, dana, tenaga kerja, dan peralatan dapat digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, identifikasi dan pengelolaan risiko. Melalui perencanaan, potensi risiko dan hambatan dapat diidentifikasikan lebih awal, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang strategi mitigasi yang tepat dan meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan kesehatan dapat diorientasikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ini termasuk pengembangan standar layanan, pelatihan staf, dan juga penilaian kinerja. Yang keempat yaitu pengarahan pada tujuan yang jelas. Perencanaan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, memberikan arah yang terarah bagi semua pihak yang terlibat. Ini membantu dalam memfokuskan upaya dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, koordinasi dan kolaborasi. Perencanaan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah, organisasi kesehatan, dan juga masyarakat. Ini memastikan bahwa upaya dilakukan secara terintegrasi dan juga sinergis. Yang keenam, peningkatan responsivitas. Dengan rencana yang baik, kebijakan kesehatan dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat. Ini memungkinkan penyesuaian dan adaptasi yang lebih cepat terhadap tantangan yang muncul. Yang ketujuh yaitu pengukuran dan evaluasi. Perencanaan menyediakan kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi. Ini memungkinkan penilaian efektivitas kebijakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedelapan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Proses perencanaan yang sistematis dan terdokumentasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan, sehingga membantu memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan komunitas. Dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan kebijakan kesehatan dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Ini membantu dalam memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal. Yang terakhir yaitu pencegahan masalah dan optimalisasi hasil kesehatan. Dengan adanya perencanaan maka dapat membantu mencegah krisis kesehatan atau masalah lainnya di masa depan.
Dengan perencanaan yang baik pula, kebijakan kesehatan dapat lebih efektif dalam mencapai hasil kesehatan yang diinginkan. Jenis-jenis perencanaan dalam kebijakan kesehatan. Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana, maka rencana terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang yang berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah yang berlaku 5 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir, rencana jangka pendek yang umumnya hanya berlaku untuk 1 tahun. Dilihat dari tingkatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana induk lebih menitik beratkan uraian kebijakan organisasi yang memiliki tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan suatu program. Dan yang terakhir, rencana harian, rencana yang bersifat rutin. Yang ketiga, ditinjau dari ruang lingkupnya, maka rencana terbagi menjadi 4. Yang pertama, rencana strategis yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis, rencana yang berisi uraian bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh, merupakan rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang terakhir, rencana terintegrasi, yaitu rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu seperti dengan program lain di luar kesehatan. Langkah-langkah menyusun perencanaan dalam kebijakan kesehatan. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah dan juga kebutuhan. Pada langkah ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu pengumpulan data dan juga analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh kebijakan kesehatan, di mana tujuan ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga terbatas waktu. Dan sasarannya itu sebagai sasaran jangka pendek dan menengah yang akan mendukung pencapaian tujuan utama. Langkah ketiga yaitu pengembangan strategi dan intervensi. Merancang strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lalu menentukan intervensi spesifik yang akan dilakukan seperti program pencegahan, pengobatan, atau edukasi kesehatan. Langkah yang keempat yaitu analisis sumber daya dan anggaran. Dengan mengidentifikasi dan alokasikan sumber daya yang diperlukan termasuk dana, tenaga kerja, dan juga peralatan. Selain itu, menyusun anggaran yang mencakup estimasi biaya untuk setiap intervensi dan sumber dana yang tersedia. Langkah yang keenam yaitu penyusunan dan pengesahan kebijakan. Dengan melakukan dokumentasi kebijakan kesehatan dengan jelas termasuk tujuan, sasaran, strategi, intervensi, dan juga rencana implementasi. Selanjutnya, mengajukan kebijakan untuk disetujui oleh pihak yang berwenang seperti lembaga pemerintah, badan legislatif, atau lembaga kesehatan terkait. Langkah selanjutnya yaitu implementasi kebijakan dengan melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu juga koordinasikan semua pihak yang terlibat dalam implementasi untuk memastikan sinergi dan mengatasi masalah yang muncul. Langkah selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana. Selain itu juga evaluasi efektivitas kebijakan dengan membandingkan hasil dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lalu identifikasi kekuatan, kelemahan, dan area untuk perbaikan. Langkah selanjutnya yaitu penyesuaian dan perbaikan dengan mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan, masyarakat, dan tim implementasi untuk memahami tantangan dan masalah yang dihadapi. Selain itu juga lakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dan langkah terakhir yaitu dengan komunikasi dan diseminisasi, dengan menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada semua pihak yang relevan termasuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan lembaga terkait. Selanjutnya, publikasikan kebijakan dan hasilnya untuk meningkatkan transparansi dan memastikan semua pihak memahami kebijakan dan dampaknya.